Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 16 Dzulhijjah 1436 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 30 September 2015. Hari ini adalah hari apa zaman dulu itu? Yang G30 SPKI itu loh. Hari apa namanya? Hari G30S. Dulu kan selalu diperingati ya, betapa kejamnya PKI, Partai Komunis Indonesia, yang kejam bukan main. Para kiai, para ulama dibantai, para jenderal dibantai, dimasukkan ke dalam sumur apa namanya? Ya. Jadi para ulama, para kiai itu dibantai dari kalangan NU terutama. Nah, sekarang sejarah ini mau diputar balikkan. Sekarang ini ada upaya-upaya mau memutarbalikkan sejarah, bahwa seakan-akan PKI itu adalah orang-orang yang berjasa. Mereka adalah para pahlawan. Sudah dibuat buku-buku biografi tentang mereka di NIDIT dan yang lain-lainnya, dan sudah beredar di toko buku Gramedia dan semisalnya, yang mana di sana diceritakan seakan-akan PKI itu adalah pahlawan, padahal mereka penjahat. Ya. Dan kita harus waspada, kita harus hati-hati, jangan sampai PKI ini bangkit kembali. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kajian kita adalah dari kitab Hisnul Muslim min Adhkaril Kitabi was Sunnah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafidhahullah ta'ala, yang berisi doa-doa dan wirid-wirid, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang kita baca dalam keseharian. Terakhir sampai di mana kita? Terakhir kitabnya sampai di mana? Hisnul Muslimnya. Ingat enggak antum? Doa judul nomor berapa? Doa nomor 89. Judulnya 89, doanya nomor 200. Sekarang kita masuk judul yang nomor ke-90. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, ad-du'a'u liman 'arada 'alaika malah. Apa doanya ketika ada orang menawarkan kepada kita harta? Kita mau diberi, apa doanya? Di situ disebutkan doanya, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberikan barakah untukmu pada keluargamu dan pada hartamu. Haditsnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu taala
di dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Hadis ini ada ceritanya. Hadis ini diriwayatkan melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Waktu itu sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu datang ke Madinah. Dan kemudian beliau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' Al-Ansari. Ini namanya Al-Mu'akhah. Kalau kita membaca buku Sirah Nabi, itu pada periode Madinah, di antara yang awal-awal dilakukan Nabi itu adalah mempersaudarakan Al-Mu'akhah. Mempersaudarakan antara Ansar dengan Muhajirin. Al-Ansar kaum penolong penduduk Madinah. Muhajirin kaum yang hijrah dari Mekah menuju Madinah, dipersaudarakan. Ya, kamu saudaranya kamu, fulan saudaranya fulan, fulan saudaranya fulan, dan mereka benar-benar seperti saudara. Bahkan mula-mula ada hukum waris mewaris di antara mereka, tapi kemudian hukum waris mewarisnya dihilangkan. Tapi tetap mereka sebagai saudara. Ini strategi yang bagus ya, mempersaudarakan. Saudara iman itu kadang lebih mendalam dari saudara senasab. Lah di sini saudara Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' Al-Ansari. Kemudian orang-orang Madinah kaum Ansar itu membagi hartanya dengan saudaranya dari kalangan Muhajirin, dibagi dua. Luar biasa mereka ini ya. Jadi dibagi dua. Waktu itu Sa'ad bin Ar-Rabi' Al-Ansari termasuk orang kaya. Kemudian Sa'ad mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, ya, uqasimuka mali nisfain wa uzawwijuk. Hai Abdurrahman bin Auf, ini hartaku separuh untuk kamu. Subhanallah, tidak tanggung-tanggung, separuh. Jadi misalnya dia punya uang 2 miliar, 1 miliar untuk aku, 1 miliar buat kamu. Bahkan yang punya istri 4, itu dia katakan, istriku ada 4, silahkan kamu pilih 2. Kamu yang suka yang mana, saya akan ceraikan. Setelah habis masa iddahnya buat kamu. Luar biasa. Ya, di sini dia katakan, hartaku aku bagi kepadamu, denganmu menjadi 2, dan aku akan menikahkan kamu. Ternyata sahabat Abdurrahman bin Auf tidak gampang nerima. Beliau mengatakan, barakallahu laka fi ahlika wa malik dulluni ahlas suq. Semoga Allah memberikan barokah kepadamu dalam keluargamu dan dalam hartamu. Saya tunjukkan saja pasar di mana. Allahu Akbar. Jadi dia tidak mau nerima gitu saja. Dia lebih suka hidup mandiri. Tunjukkan saya pasar, saya mau dagang saja. Lalu kemudian beliau ditunjukkan di pasar, dan akhirnya beliau termasuk seorang yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf rajin berdagang. Kemudian dia pun sudah dapat harta, dia pun menikah. Menikah tidak rame-rame sehingga nggak ada yang tahu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu dia sudah menikah, ditegur oleh Rasulullah. Ya, kenapa kamu tidak beritahu kami kalau nikah? Aulim walau bisyah. Hendaklah kalau kamu nikah kamu adakan walimah, walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Ramaikan kalau nikah itu. Ya, kemudian ini dikatakan oleh para ulama, doa kalau kita ditawari orang harta. Ini loh buat kamu. Ya. Sudah, terima kasih. Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberikan barokah untukmu dalam keluargamu dan dalam hartamu. Didoakan. Masya Allah. Jadi di sini kita lihat ya, pribadi sahabat Sa'ad bin Ar-Rabi' Al-Ansari yang dermawan luar biasa. Kemudian juga pribadi sahabat Abdurrahman bin Auf yang lebih suka hidup mandiri.
Memang kalau bisa mandiri itu lebih bagus. Karena bagaimanapun juga kalau kita disantuni orang, dibantu orang, orang itu kadang merasa berjasa atas kita. Bahkan kadang cenderung meremehkan kita. Bahkan kadang kita sungkan mau mengatakan kebenaran kepada dia karena kita ingat jasa-jasanya. Paling enak kita jadi hambanya Allah. Disinilah para ulama menganjurkan kalau mau kerja yang terbaik menurut ulama itu apa? Apa? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kerja yang terbaik itu apa? Sebagian di antara mereka adalah bercocok tanam. Kenapa? Karena kita tidak ada ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beli bibit sendiri, nanam sendiri, panen sendiri, dimakan sendiri, sisanya dijual. Kalau dimakan burung bernilai sedekah. Sehingga kita enggak ada hubungan dengan manusia, enggak terikat manusia sama sekali. Luar biasa. Jadi benar-benar total menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya judul yang nomor ke-91, Ad-du'a'u liman aqrada indal qada. Doa orang yang utang ketika bayar utangnya. Yang lalu insyaallah kita sudah pernah nyinggung ya tentang masalah utang piutang. Sudah atau belum? Kalau diulangi bagaimana? Diulangi perlu atau tidak? Perlu ya, masalah utang piutang. Karena sekarang ini cenderung gampang-gampangkan masalah utang. Ya, gampang utang, padahal utang ini bahaya. Mari kita lihat bagaimana tentang utang ini. Sekarang ini kan gitu kan. Mobil utang, rumah utang, ini utang, macam-macam utang. Bahkan mahar pun utang. Maharnya berapa? Mahar 1 miliar hutang. Bukan tunai, hutang. Ya. Di dalam riwayat Imam Muslim dan yang lainnya rahimahumullah taala ajma'in melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang fadilah ngutangi orang. Keutamaan ngutangi orang. Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim daripada kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya dia di antara kesusahan-kesusahan hari kiamat. Kita menghilangkan kesusahan orang di dunia, oleh Allah dibalas kesusahan kita hari kiamat nanti dihilangkan. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Jadi orang utang jatuh tempo belum bisa bayar, diberi kemudahan, ditunggu sampai bisa bayar. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi 'auni akhihi. Dan Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu selalu menolong saudaranya. Ini termasuk utang piutang, ngutangi orang. Kemudian di dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan melalui jalan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratain illa kana ka shadaqatiha marrah." Tiadalah seorang muslim yang menghutangi orang muslim yang lainnya dengan 2 kali hutang, maka melainkan fadilahnya seperti sedekah 1 kali. Jadi utang bayar, utang lagi bayar, maka bernilai sama dengan sedekah 1 kali. Tapi jangan diingat-ingat utangnya, diingat-ingat bayarnya. Itu yang kita bahas, bayarnya itu loh. Iya. Kemudian berikutnya lagi di dalam
Surat An-Nisa ayat 58 tentang pentingnya bayar utang. Perintah bayar utang. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kamu menunaikan amanat-amanat kepada ahlinya, termasuk bayar utang. Bayar utang. Kemudian di dalam riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat keras masalah bayar utang. Man faraqar ruhul jasada wa huwa bari'un min thalath dakhalal jannah. Barang siapa yang rohnya lepas dari jasadnya dalam keadaan dia bebas dari 3 perkara, maka dia masuk surga. Mati terbebas dari 3 perkara ini, masuk surga. Apa 3 perkara itu? Minal kibir, yang pertama sombong. Apa sih sombong itu? Definisi sombong ini penting. Jangan sampai kita nuduh orang enggak sombong sebagai sombong, atau jangan sampai kita termasuk sombong merasa enggak sombong, karena salah dalam mendefinisikan sombong. Kita lihat dulu di Kamus Besar Bahasa Indonesia apa definisi sombong. Ya, di sini kebetulan ada kamus ini. Sombong. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sombong itu adalah menghargai diri secara berlebihan, congkak pongah, tabiatnya agak aneh, sebentar-sebentar rendah hati, ya, dan seterusnya. Berarti definisi ini kurang cocok kalau digabungkan dengan definisi menurut agama. Menurut agama, sombong itu adalah al-kibru. Kan pada zaman Nabi dulu ada seorang sahabat yang dia suka memakai pakaian yang bagus, memakai sandal yang bagus. Dikira oleh sahabat yang lainnya dia itu sombong. Lalu dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi, innamal kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya, kebenaran datang ditolak. Kebenaran datang, inilah ayatnya, inilah hadisnya. Sudah jelas gamblang ditolak, sombong. Atau meremehkan manusia. Wah, dia orang kemarin orang hijau, masih hijau. Ya, sombong. Kemudian yang kedua, wal ghalul. Ghalul itu adalah, ghalul itu istilahnya ya, harta belum dibagi dia sudah ngambil. Kalau bahasa Jawa itu ngentit. Bahasa Indonesia ini apa ngentit itu? Apa bahasa Indonesia yang ngentit? Apa? Menilep. Menilep ya. Itu. Jadi seperti harta rampasan perang ghanimah belum dibagi dia sudah ngambil sendiri. Kan dulu ada zaman Nabi, orang mati syahid di medan perang, semuanya menyangka dia ahlul jannah, mati syahid, kata Nabi, dia ahli neraka. Ternyata apa? Ngentit sandal. Sandal. Sampai-sampai kata Nabi gara-gara sandal dia masuk neraka. Iya. Kemudian yang ketiga, waden, dia terbebas dari utang. Jadi 3 ya, sombong, kemudian ngentit atau mencuri tadi itu, kemudian bebas dari utang, dia masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, At-Tirmidzi dan yang lain dengan sanad yang sahih, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin ya tergantung atau tergadaikan, tergantung oleh utangnya sampai dibayar. Kan itu di awal-awal Islam, Rasulullah Muhammad SAW kalau mau sholat jenazah, beliau tanya dulu, orang ini punya utang atau tidak? Kalau mereka bilang punya utang ya Rasulullah, sudah saya tidak mau nyolati, kamu sholati saja. Percuma, saya sholati doa saya nggak nyambung karena dia punya utang. Lalu ada yang nanggung, saya tanggung Rasulullah, utangnya ya Rasulullah. Nah, baru beliau mau nyolati. Dan itu pun masih belum terbebas dia. Setelah dibayar, sudah saya bayar ya Rasulullah. Nah, sekarang baru dia bebas. Ya, utang. Sampai-sampai orang mati syahid di medan perang sekalipun tergantung oleh utangnya.
mestinya masuk surga, gara-gara punya utang, ya tidak bisa masuk surga dulu. Kemudian di dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa alaihi dinar aw dirham, qudiya min hasanatih, laisa thamma dinar wala dirham." Barang siapa yang mati dia masih punya utang dinar dirham, mata uang zaman dulu, emas perak. Kalau sekarang ya uang segala macam. Maka nanti yang diambil adalah kebaikan-kebaikannya untuk bayar utangnya, karena di akhirat nanti tidak ada dinar, tidak ada dirham. Jadi jangan dikira beres begitu saja. Misalnya ada orang utang, ya, si A utang kepada si B, karena memang si A ini suka utang. Si A itu suka utang ya. Nggak nyambung, alhamdulillah. Jadi A ini utang dengan B, ya. Utang 100 juta misalnya, tidak bayar, dilaporkan ke pengadilan. Hanya diputuskan pengadilan, si A dipenjara selama 2 tahun. Akhirnya dia masuk penjara, dipenjara 2 tahun. Setelah keluar dari penjara, dia tidak terkena tuntutan lagi. Tapi di mana itu? Di dunia. Hukum pemerintah dia tidak kena tuntutan lagi. Kalau hukum Allah dia masih utang 100 juta, harus bayar. Selama dia tidak bayar, ya nanti ditunggu kiamat nanti. Kebaikan-kebaikannya diambil untuk bayari utangnya. Kalau dia tidak punya kebaikan, maka dosa orang yang diutangi itu diambil, diberikan dia, sehingga dosanya tambah banyak, sehingga dia masuk neraka. Dan itulah dikenal dengan orang yang muflis, yang bangkrut. Kemudian berikutnya lagi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu." Barang siapa mengambil harta manusia, dia niat untuk bayar, dia utang niat bayar, maka Allah membantu dia untuk bisa bayar, karena dia niat bayar. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Sementara orang yang utang memang niatnya tidak bayar, Allah benar-benar menjadikan dia tidak akan bisa bayar. Subhanallah. Karena memang ada kan orang seperti itu. Jadi memang utang niatnya tidak bayar. Naudzubillah. Di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasanun sahih, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuma rajulin yadinu dainan wa huwa mujmi' alla yuwaffiyahu iyyah laqiyallaha sariqan." Siapa saja yang berhutang dengan suatu hutang dan dia niat untuk tidak bayar hutang itu, maka dia berjumpa Allah dalam keadaan sebagai pencuri. Jadi utang niat tidak bayar, nanti ketemu Allah dia tercatat sebagai pencuri. Allahu Akbar. Masalah utang. Kemudian juga utang kadang ada waktunya. Kapan bayarnya? 2 bulan lagi, dicatat. Kan Islam menganjurkan dicatat ya. Bahkan ada di surat Al-Baqarah itu surat terpanjang, ayat terpanjang, ayat utang piutang, ayatul mudayanah. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, dan seterusnya. Jadi utang piutang dicatat, ada saksi. Sudah jatuh tempo dia tidak mau bayar, padahal dia mampu bayar. Ya. Kalau istilah kita apa namanya? Ngemplang, gitu kan ya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih muttafaqun alaih, disepakati Bukhari Muslim, matlul ghaniyyi dzulmun. Orang mampu bayar utang tapi dia menunda-nunda terus, ya, ngemplang dia. Ini adalah zalim. Ini adalah zalim. Kan dulu pernah kita cerita ya tentang orang yang ngemplang, kalau ditagih dia pura-pura apa? Salat. Allahu Akbar. Masih ingat kan ceritanya antum? Diulangi enggak apa-apa ceritanya ya. Biar antum senyum simpul.
Jadi ada orang utang. Ada orang utang ditagih, udah jatuh tempo ini. Yang nagih ngetok pintu. Diintip. Waduh, mau nagih utang ini. Akhirnya dia pura-pura sholat. Niatnya dikeraskan. Usolli 1000 rakaat lillahi ta'ala. Saya niat sholat 1000 rakaat. Waduh. Yang nagih ini mikir 1000 rakaat, berapa jam ini? Sudah, dia pulang akhirnya. Besok nagih lagi. Ketok pintu, diintip. Waduh, mau nagih utang. Usolli 1000 rakaat. Ya Allah, saya niat sholat 2000 rakaat. Allahu Akbar. Kemarin 1000, sekarang 2000. Sudah dia pulang, tidak jadi nagih. Hari ketiga ditagih lagi. Ketok pintunya, diintip. Wah, mau nagih utang ini. Usolli 5000 rakaat lillahi ta'ala. Saya niat sholat 5000 rakaat. Akhirnya paham, oh main-main ini. Dia dengan suara keras mengatakan, nawaitul i'tikaf ila yaumil qiyamah. Saya niat i'tikaf di sini sampai kiamat. Ya, wis kuat-kuatan aja wis. Kon sembayang 5000 rakaat, aku tak i'tikaf sampai mati. Jadi kadang gitu, kalau ditagih itu alasannya wadah saja. Ya kan itu dolim, padahal mampu bayar. Bahkan dalam Islam itu orang yang menghutangi itu boleh ngambil barangnya dia, yang senilai hartanya dia. Ini kalau dia mampu bayar loh ya. Mampu bayar, tidak mau bayar. Misalnya utang 10 juta gitu kan. Dia bisa bayar, tidak bayar, ambil aja varionya. Vario piro pasarannya? Hitung aja, ambil, tidak apa-apa. Halalan thayyiban itu, uangnya dia sendiri. Ya. Jadi boleh ngambil hartanya dia senilai utangnya. Dengan catatan dia mampu bayar dan tidak mau bayar, ngemplang. Itu boleh seperti itu. Yang tidak boleh itu adalah utang piutang minta bayarnya nanti lebih. Utang 1 juta, nanti bayarnya 1.100.000. Ini namanya riba. Ada kaidahnya berbunyi matlul ghaniyyi dzulmun, kullu qardin jarra manfa'a fa huwa riban. Utang piutang yang dimanfaatkan itu ada unsur riba di sana. Yang boleh dimanfaatkan itu cuma 2. Ya. Yang boleh dimanfaatkan cuma 2, kendaraan dan susu boleh diperas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa dhahran yurkab aw labanan yuhlab. Jadi misalnya ada orang utang ke antum. Utang jaminannya itu mobil. Jaminannya mobil. Kalau zaman dulu itu onta. Ya, ini jaminannya. Itu boleh dipakai mobilnya, tidak apa-apa. Itu boleh. Tapi biaya dari si pemakai. Atau susu. Misalnya dia itu utang jaminannya adalah sapi yang ada susunya atau kambing ada susunya, itu boleh diperas susunya, tapi biaya dari dia. Selain 2 ini tidak boleh. Tanah boleh tidak dimanfaatkan? Tidak boleh, riba itu. Jadi dia utang, jaminannya tanah, tanahnya dimanfaatkan, termasuk dalam kategori riba. Jadi itu masalah utang piutang menakutkan sekali. Karena itu kita perlu hati-hati dalam masalah utang piutang. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 280, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang hutang itu dalam keadaan sulit, belum bisa bayar, maka beri tempo sampai dia bisa bayar. Kalau kamu mau sedekahkan, itu lebih baik lagi. Karena orang utang zaman dulu itu untuk apa? Untuk makan. Orang utang zaman dulu untuk makan. Tidak bisa bayar, sudah, tidak apa-apa, tak halalkan. Kalau sekarang ini luar biasa. Anak muda-muda baru usia 20 tahun, utangnya wis 50 juta. Umur 20 utangnya 50 juta. Lalu umur 40 piro utangnya? Baru 20 tahun utang 50 juta, digampang-gampangkan. Subhanallah. Katakanlah Anda sekarang utang 100 juta, umur 20, tukaran sama orang, kamu menang tukaran. Iya, sehingga orang yang menghutang itu tidak berani nagih lagi. Seakan-akan dia sudah terbebas. Oh tidak, dicatat di Lauhil Mahfuz, di catatannya malaikat, masih utang 100 juta, harus bayar. Iya.
Terus bagaimana solusinya? Ya mikir, harus bayar. Kalau tidak bayar urusannya panjang. Jadi utang ini berat. Jangan sampai kita ini utang kalau tidak ada perlunya. Paling enak hidup apa adanya, yang penting tidak punya utang. Orang kalau punya utang itu sumpek, hammun billail wa madallatun bin nahar. Kalau malam sumpek, ingat utangnya terus. Kalau siang dia hina, malu ketemu orang karena banyak utangnya. Jadi paling enak hidup itu adalah tidak punya utang, walaupun hidup sederhana, daripada nanti pergi ke showroom mobil, beli mobil yang bagus tapi utang, beli ke perumahan, rumah yang bagus tapi utang, sehingga hidupnya utang. Ya Allah, tersiksa. Kalau mati gimana nanti itu? Kemudian kalau kita hutang kepada orang, sudah hutang ya, tidak pakai riba dan yang lainnya, pada waktu kita bayar maka dianjurkan dengan cara yang terbaik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna khiyarakum ahsanukum qada'a." Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kamu adalah yang paling baik ketika membayar utang. Jatuh tempo bayar. Kalau belum jatuh tempo, mampu bayar dengan cara terbaik. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW kalau bayar utang itu ditambahi. Tapi tidak ada perjanjian loh ya. Ini seikhlasnya dari orang yang dihutangi. Bagaimana di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, melalui jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kata sahabat Jabir, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di masjid. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Sholli rak'atain," kamu salat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Setelah itu, "Wa kana li 'alaihi dain faqadani wa zadani." Rasulullah punya utang kepadaku. Lalu beliau pun bayar utangnya kepadaku dan ditambahi lagi. Masya Allah. Ini masalah utang piutang, ma'asyiral muslimin jamaah sekalian. Nah sekarang ini kenapa sih orang itu kok malas ngutangi orang lain? Kan fadilahnya luar biasa. Tapi sekarang kita mau ngutangi orang ini apa? Malas. Karena sudah kebanyakan kalau ngutang itu ndak bayar. Wis ngutang wis gak muncul maneh, wis ngilang sudah. Akhirnya jadi bahan jadi kepikiran. Sehingga kadang daripada orang utang wis PN wis iki wis dikasih aja biar tidak jadi beban pikiran. Sehingga kadang ada orang yang baik pun, orang jujur pun, ketika dia utang orang sudah tidak percaya lagi. Terus kebiasaannya wong lek utang gak membayar. Wah, ini masalah utang piutang ini luar biasa. Nah, di sini ada doa. Doa ketika orang itu membayar utang. Barakallahu laka fi ahlika wa malika, innama jazaa'us salafi alhamdu wal ada. Ya. Ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan yang lain-lainnya, Ibnu Majah juga dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abdullah bin Abi Rabi'ah. Waktu itu Rasulullah punya utang kepada beliau, lalu Rasulullah datang bayar utangnya sambil Rasulullah mendoakan. Ya, itu doanya, semoga Allah memberikan barokah untukmu pada keluargamu dan pada hartamu, dan balasan utang itu adalah terima kasih serta bayar. Ya, terima kasih ya, ini aku bayar. Islam adalah konsep hidup yang paling sempurna. Itu masalah utang piutang, ma'asyiral muslimin jamaah sekalian rahimakumullah. Kita sekarang masuk lagi bab yang berikutnya. Jadi maksudnya supaya kita hati-hati masalah utang ya. Karena terus terang zaman sekarang ini orang gampang-gampangkan utang, termasuk kartu kredit. Iya kan? Belanja ini, belanja itu ternyata utang dari kartu kredit. Apalagi kadang kita diberi tawaran. Ya. Kita dapat SMS sering, silakan Anda mau pinjaman lunak ini gini, ditawari gitu kan. Itu kan kemarin ada Ustadz siapa itu yang dapat telepon dari bank itu loh, Ustadz Ami Bais ya. Itu bagus sekali itu. Kan biasa kita dapat telepon dari bank. Oh Pak Abdullah ya. Wah ini cewek-cewek ini.
Cewek kok tahu nama saya ini? Suaranya merdu lagi. Pak Abdullah ya, saya butuh waktunya gini. Ya, Anda butuh waktu berapa? 5 menit? Boleh, tapi saya juga minta waktu Anda 5 menit. Wah, dibalas gitu kan. Dinasehati terus. Kan dia menawarkan program-program di bank ini itu yang semuanya adalah riba. Lalu dinasehati masalah riba, hukumnya riba. Setelah itu dia jadi mikir akhirnya. Ya, jadi urusan akhirat perlu dipikir panjang. Dunia ini sebentar. Memang dunia ini penuh dengan gemerlapan. Apakah kita akan korbankan akhirat kita hanya gara-gara dunia yang sebentar ini saja? Setelah itu kita perjalanan panjang, kita berangkat menuju keabadian, menuju surga atau menuju neraka. Allahu Akbar. Kemudian berikutnya lagi, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Coba saya lihat dulu. Kita buka sesi aja ya, sesi tanya jawab. Kita masih ada waktu sekitar berapa menit? 10 menit ya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, fadhol silakan, yang sesuai dengan materi saja. Pak Ustadz, boleh tidak utang motor ke dealer motor? Masalahnya itu pakai bunga apa enggak? Masalahnya pakai bunga apa enggak? Karena kredit itu kan macam-macam ya. Kredit itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kredit yang boleh itu adalah kredit yang satu harga. Maksudnya satu harga itu ya. Ini sepeda motor kalau tunai 10 juta. Kalau tempo kredit 15 juta. Ya. Sekian tahun. Jadi dari awal sudah jelas bahwa hasil akhir nanti adalah 15 juta. Lalu si pembeli menentukan, sudah saya ambil kredit 15 juta titik. Nah, itu boleh, satu harga namanya itu. Tapi dengan catatan hasil akhir sesuai dengan kesepakatan awal 15 juta. Yang tidak boleh itu adalah berkembang, ada bunga, nah itu riba. Itu masuk dalam riba kalau itu. Ya dilihat dulu prakteknya seperti apa. Saya punya hutang, mau saya bayar, orang yang saya hutangi sekarang tidak tahu di mana alamatnya. Bagaimana penyelesaiannya? Catatan alamat orang tersebut sudah dicari, tidak ketemu di mana alamatnya. Kalau memang tidak ketemu lagi, dia sudah tidak ketemu, keluarganya tidak ada, ahli waris tidak ada, benar-benar putus dengan orang itu dan tidak bisa diharapkan ketemu lagi, ya sudah, uang itu disodakohkan saja dengan niat miliknya orang itu. Ya, keluarkan uang ini sodakohkan, niatnya milik orang tersebut. Tapi itu pun dengan catatan, kalau suatu saat orangnya datang nagih, ya dibayar. Ini kan harapannya sudah tidak bisa ketemu lagi. Itu solusinya kalau tidak ketemu orangnya. Kan Allah ketika berbicara utang piutang, itu kan Allah mengatakan, ya kalau taubat itu apa? Kalau taubat itu falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalau taubat diambil rosmalnya saja, modalnya, ya kita tidak mendolimi orang dan kita tidak didolimi orang. Harta kita enggak diambil dia, harta dia tidak kita ambil, modal saja kembali. Bagaimana jika hutang tersebut dengan orang kafir? Dan si kafir sudah sakit, sudah sulit untuk ditemukan. Bagaimana cara membayarnya? Orang kafir itu ada beberapa macam. Di antaranya kafir dhimmi dan kafir harbi. Kalau kafir masuk kategori kafir dhimmi, itu ada di surat Al-Mumtahanah ayat nomor 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum
antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Orang kafir yang tidak memerangi kita, yang baik kepada kita, kita tetap baik kepada dia. Enggak boleh mendolimi orang kafir itu, bahkan menghibah orang kafir, menggonjing, ngerasani orang kafir itu enggak boleh. Orang kafir yang apa? Yang dhimmi. Karena dia baik kepada kita, kita baik kepada dia, enggak boleh mendolimi dia. Termasuk ngambil harta dia enggak boleh. Kecuali kalau orang kafir yang harbi. Misalnya kalau sekarang ini yang jelas-jelas pasti enggak ada khilafiyah, Yahudi, ya, yang ada di bumi Palestina. Itu mau diapa-apakan itu halalan thayyiban. Mau disembelih, mau diambil hartanya halalan thayyiban. Mereka enggak punya kehormatan sama sekali. Mereka para penjajah, para perampok, orang zalim. Itu kafir harbi, hartanya diambil enggak apa-apa. Ya, orangnya mau disembelih juga enggak apa-apa. Karena mereka nyembelih kita, masalahnya gitu kan. Jadi begitu. Lah kalau gini kasusnya enggak ketemu, ya kayak tadi, disedekahkan saja, ya. Ya mudah-mudahan itu akan menjadi miliknya orang itu. Orang kafir kalau berbuat baik di dunia, oleh Allah dibalas di dunia juga. Di akhirat enggak dapat apa-apa. Bagaimana jika hutang tersebut berkenaan dengan bank riba dan si penghutang tidak sanggup membayar sampai dia meninggal dunia? Ya sama aja, dia punya utang kan. Dia punya utang ya harus bayar, enggak bayar ya dosa. Apalagi dia di sini kesalahannya dua. Yang pertama utang enggak bayar, yang kedua dia bermuamalah dengan bank riba. Yang mana riba itu dosanya ada 73 pintu. Yang paling ringan seperti anak menzinai ibunya. Itu dosa riba yang paling ringan. Subhanallah. Bagaimana pula dengan dosa riba yang paling besar? Sehingga Allah itu menyatakan perang dengan pemakan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya. Perang melawan Allah yang enggak mungkin menang. Bagaimana jika berniat menghutangi dengan niat mengikhlaskan hutang tersebut demi mengharap balasan dari Allah Ta'ala di akhirat? Oh, Masya Allah. Jadi menghutangi niatnya mengikhlaskan hutang itu, tidak bayar, tidak apa-apa, fadilahnya besar. Itu fadilahnya besar dan tadi sudah kita bahas. Wallahu alam. Kalau ada lagi yang mau ditanyakan, fadhol silakan. Monggo, kita masih ada waktu. Kalau ada yang mau ditanyakan. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, jadi pertanyaannya kalau kita utang di bank syariah, tapi oleh bank syariah uangnya diputar di bank riba gitu kan? Apa kita kena imbasnya? Kan orang kalau muamalah itu harus tahu semuanya, Pak. Nah, kita nyimpen uang di bank itu akadnya apa? Apakah akadnya kita nyimpan? Ataukah akadnya kita mudharabah bagi hasil? Ataukah akadnya syarikah? Harus jelas semuanya. Sehingga ketika uang kita diputar pun kita harus tahu diputarnya kemana. Apakah diputar ke tempat yang halal atau ke tempat yang haram. Seperti itu. Jadi kita harus tahu. Karena itu ada kaidah yang berbunyi al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Ilmu dulu sebelum kita berucap dan sebelum berbuat. Bank yang benar-benar syariah 100% belum ada. Yang ada adalah upaya-upaya menuju syariah. Upaya menuju sana ada. Tapi yang benar-benar syariah masih belum ada. Ya mudah-mudahan ke depan ada perbaikan-perbaikan
sehingga benar-benar syariah. Harapannya seperti itu. Ya, monggo silakan kalau ada yang lainnya. Silakan, kita masih ada waktu. Saya tadi mau nyambung satu doa lagi nanggung waktunya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ikut BPJS ya. BPJS ini memang masih kontroversi antara pihak yang membolehkan dan pihak yang tidak membolehkan. Dan kami pernah membahas masalah BPJS ini dengan para asatid, dengan para ustadz, kemudian juga ada syekh dari Yaman. Yang mana kesimpulan pembahasan kami waktu itu adalah BPJS ini program pemerintah. Itu nomor satu, program pemerintah. Yang mana BPJS ini tujuannya adalah untuk membantu rakyat. Iya kan? Sehingga BPJS ini masuk dalam at-ta'min at-ta'awuni, asuransi tolong menolong. Jadi bukan at-ta'min at-tijari, asuransi bisnis, bukan. Asuransi tolong menolong. Jadi ketika seseorang itu bayar, maka niatnya dia ini adalah nolong orang. Ketika dia bayar, niatnya nolong orang. Dan ketika dia pun membutuhkan, dia ditolong oleh orang. Dan kami waktu itu sampai pada kesimpulan BPJS itu boleh, dengan dua kriteria tadi. Pertama-tama, ini adalah program pemerintah untuk membantu rakyatnya. Dan memang terbukti, membantu atau tidak BPJS itu? Membantu sekali kan? Membantu sekali. Kenapa? Iya, belum tuntas saya. Saya masih belum selesai. Jadi yang pertama adalah ini program pemerintah untuk membantu rakyatnya. Yang kedua, ini masuk kategori at-ta'min at-ta'awuni, asuransi saling tolong menolong. Ya. Namun demikian dari pihak BPJS pun diharapkan ke depan ada perbaikan. Karena masih ada beberapa yang perlu diperbaiki lagi. Jadi insya Allah kalau antum tanya ke saya, jawaban saya boleh. Ya. Yang bilang tidak boleh ya silakan. Ya. Kalau antum tanya ke saya, jawaban saya boleh. Tapi dengan harapan pula pihak BPJS ada perbaikan ke depan. Jangan asal-asalan naik-naikan saja, perlu ada perbaikan. Karena dua alasan tadi, ya. Ini program pemerintah mensejahterakan rakyat dan terbukti bantu rakyat betulan, bantu rakyat betul. Seperti itu. Jadi kalau ada yang lainnya bilang tidak boleh, ya silahkan. Jika saya seorang pengusaha, saya ingin mencari investor. Saya hutang 1,5 juta ke orang. Investor kok 1,5 juta itu loh. Investor apa ini? Oh, dolar mungkin. 1,5 juta dolar. Tapi nggak disebut dolar sini. Investor apa nggak tahu ini. Investor tusuk gigi mungkin ini. Lalu ketika saya kembalikan, saya berjanji mengembalikan 2 juta. Apakah itu riba? Ya jelas. Kalau ada janji dari awal namanya itu adalah riba. Jadi tidak ada perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, tidak ada sama sekali. Antum kembali 1,5 juta dia tidak masalah. Lah cuman ketika antum kembali sebagai tanda terima kasihnya antum tambahi sendiri. Nah, itu sunnahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Wallahu a'lam, mungkin itu dulu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.